Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menentukan hipotesis. Nah, sekarang kita perlu mengujinya dengan melakukan percobaan. Nah, di sini Ibu akan mensimulasikan suatu percobaan. Silahkan kalian amati dan silahkan kalian nanti tuliskan hasil percobaan pada tabel pengamatan di LKPD yang Ibu bagikan. Nah, langsung saja ke langkah yang pertama ya, yaitu menyiapkan alat dan bahan. Nah, di sini Ibu sudah ada sendok. Kemudian Ibu juga sudah ada cawan. Nah, nanti sendok dan cawan ini akan digunakan untuk menghaluskan bahan makanan yang masih padat. Kemudian di sini juga ada kertas minyak. Nah, nanti di sini nanti akan digunakan sebagai wadah bahan makanan. Nah, di sini kertas minyaknya sudah Ibu bentuk lingkaran. Kemudian ada juga kertas sampul coklat yang sudah Ibu bentuk lingkaran juga. Nah, selanjutnya kita menuju ke bahan dalam percobaan ini, yaitu ada margarin. Nah, ini ada margarin. Kemudian ada juga keju. Nah, ini keju yang sudah Ibu serut. Ini ada tahu. Di sini Ibu menggunakan tahu putih. Kemudian ini ada pisang. Sepotong pisang yang sudah Ibu kupas. Nah, dan juga ada nasi. Ini ada tahu. Di sini Ibu menggunakan tahu putih. Kemudian ini ada pisang. Sepotong pisang yang sudah Ibu kupas. Nah, dan juga ada nasi. Kemudian bahan selanjutnya yaitu ada tepung terigu. Ada putih telur. Ini putih telur ya. Kemudian ada kuning telur. Dan ini air. Ini air biasa ya, air tawar. Nah, setelah alat dan bahan sudah kita sediakan, langkah selanjutnya yaitu menghaluskan bahan makanan yang masih berwujud padat dengan cara menumbuk bahan makanan sampai menjadi halus. Nah, contohnya yang pertama, kita langsung saja yang pertama yaitu ada nasi. Nah, ini masih berupa gumpalan-gumpalan ya. Kita haluskan dengan menggunakan sendok seperti ini. Kita bisa juga menambahkan air ya, supaya lebih mudah untuk dihaluskan. Nah, kalau sudah halus seperti ini ya, kira-kira sudah, kita bisa menaruh di wadah bahan makanan. Nah, tadi kita menggunakan kertas minyak ya. Segini cukup. Kita taruh dulu. Sudah seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Kemudian kita menuju bahan yang kedua yang masih padat, yaitu ada pisang. Nah, pisang ini kita taruh di cawan. Kemudian sama seperti tadi dengan menggunakan sendok kita gerus. Nah, ini kan susah ya, kita bisa juga menggunakan garpu. Nah, sepertinya untuk pisang tidak perlu dikasih air ya, ini sudah cukup lembek ya. Nah, setelah seperti ini, sama seperti tadi, kita taruh di wadah. Sedikit saja ya, cukup ya. Nah, kemudian kita sisihkan lagi. Nah, selanjutnya kita menuju bahan yang masih padat, yaitu ada tahu di sini. Nah, ini masih tahu. Kita seperti tadi taruh di dalam cawan. Kemudian kita gerus dengan menggunakan sendok.
Nah, kalau sudah seperti ini, sepertinya juga tidak perlu dikasih air ya, sudah sudah lembek. Sama seperti tadi, kita taruh juga di wadah sedikit saja. Nah, kita sisihkan lagi. Nah, untuk bahan yang lain, ini di sini masih ada, ini ya. Ini tidak perlu kita tumbuk karena sini sudah halus. Langsung saja ini sudah ibu taruh di wadah. Kemudian untuk keju juga sudah. Nah, kemudian untuk tepung terigu. Nah, tepung terigu kita masukkan ke dalam wadah dulu. Kita langsung saja tuang ke wadah. Nah, ini ya. Kemudian kita sisihkan. Nah, untuk putih telur sama, langsung saja kita tuang ke wadah. Nah, ini ya. Kelihatan? Nah. Kemudian untuk bahan yang terakhir ada kuning telur. Ya, kelihatan? Kita taruh di wadah. Sedikit saja. Nah, ini bahan-bahannya sudah kita siapkan tadi ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan uji makanan. Yang pertama yaitu uji amilum. Nah, dengan cara menambahkan betadin ke bahan makanan sebanyak 2-3 tetes. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ini ada putih telur. Kemudian ada keju. Nah, kemudian juga ada tahu. Dan ada nasi putih. Kita tambahkan ya. Kemudian ada pisang. Kemudian ada margarin. Ada tepung terigu. Ada telur. Setelah itu kita tunggu beberapa menit ya. Nah, setelah kita tunggu beberapa menit, hasilnya seperti ini. Nah, silakan kalian amati satu persatu. Kita amati dari sini. Ini tadi putih telur. Kemudian ini keju. Tahu. Nasi. Pisang. Margarin. Tepung terigu. Bisa dilihat ya. Dan ini untuk telur. Seperti ini hasilnya. Nah, setelah kita amati bahan-bahan ini, silahkan kalian masukkan tabel percobaan ini pada tabel pengamatan di LKPD. Nah, untuk uji yang kedua, kita akan menguji lemak, yaitu dengan cara menyediakan selembar kertas sampul coklat ya. Di sini sudah ibu bentuk menjadi lingkaran dan sebanyak 8 buah ya, tadi untuk 8 sampel makanan. Nah, yang kedua yaitu menggosokkan sejumlah kecil bahan makanan ya. Caranya seperti ini. Kita ambil kertas, kita ambil sampelnya. Ini ada yang pertama yaitu ada sampel margarin. Kita menggunakan sendok. Kita ambil sedikit saja pakai belakangnya. Kita gosok-gosokkan di sini.
Kemudian untuk sampel yang selanjutnya ada pisang. Pisang pun sama, sejumlah kecil saja. Kita gosok-gosokkan. Nah, lakukan cara yang sama pada semua bahan sampel tadi. Nah, ini semua sampel makanan yang sudah Ibu gosok-gosokkan pada kertas sampul coklat ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengamati apakah pada kertas itu menjadi terawang atau tidak. Nah, kita mulai dari sampel yang pertama, yaitu ada margarin. Ini kelihatan ya, kelihatan terawang ya. Nah, kemudian sampel yang kedua yaitu ada pisang. Ini ya terawang ya. Kemudian ada tepung terigu. Ini tidak terjadi apa-apa ya, tidak terawang. Kemudian ada tahu. Ini terawang ya. Kemudian ada keju. Ini terawang ya, keju ya. Kemudian kuning telur, ini terawang ya. Kemudian putih telur, nah ini sangat terawang ya, kelihatan ya. Dan yang terakhir ada sampel nasi. Nah, ini sedikit terawang ya, kelihatan tidak? Nah, ini sedikit terawang. Nah, silahkan berdasarkan percobaan yang sudah Ibu lakukan ini, silahkan kalian masukkan data pengamatan pada tabel pengamatan yang sudah Ibu bagikan. Nah, selanjutnya silahkan kalian tuliskan hasil percobaan Ibu mengenai uji lemak ini ke tabel pengamatan pada LKPD yang Ibu bagikan. Nah, sekian praktikum kali ini, percobaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.